Halo semua, namaku Dian Novita. Aku di Divisi Perubahan Hukum LBH API Jakarta. Hari ini aku akan membahas tentang perkawinan anak di Indonesia, faktor pendukung dan juga dampaknya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang mengubah pengaturan batas usia, yang sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, kemudian menjadi 19 tahun untuk perempuan dan juga laki-laki. Hal ini merupakan langkah maju yang diambil oleh negara kita, mengingat banyak sekali angka perkawinan anak di Indonesia, dan menurut sumber publikasi BPS, Bappenas 2020, yang disebut dengan perkawinan anak adalah perkawinan formal maupun informal, di mana salah satu atau keduanya berusia di bawah 18 tahun. Secara hukum, perkawinan anak di Indonesia itu ilegal. Tetapi disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan di bawah usia 19 tahun tetap dapat dilakukan, tapi dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan dengan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai, yang ini juga tertera dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Menurut data UNICEF, 1 dari 3 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, dan 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 15 tahun. Indonesia merupakan negara nomor 2 di Asia Tenggara dan nomor 8 di dunia dengan jumlah angka perkawinan anak yang sangat tinggi. Dan data Bappenas 2020 mencatat ada kenaikan angka perkawinan anak di 18 provinsi. Dalam kurun waktu 2019, terdapat 3 provinsi dengan kenaikan angka perkawinan anak tertinggi, yaitu Kalimantan Selatan 3,54%, Jambi 2,07%, dan Papua Barat 2,04%. Dalam studi yang dilakukan oleh Plan Internasional dan Koalisi Perempuan Indonesia, tahun 2020 disebutkan terdapat 9 faktor pendorong perkawinan anak. Satu, faktor sosial. Faktor ini antara lain pengaruh lingkungan, perilaku berpacaran yang beresiko, tekanan dari orang tua, mencontoh tokoh panutan atau teman-teman sepergaulan yang menikah di usia anak, hubungan tidak mendapat restu dari orang tua, dan keinginan anak tersebut untuk menikah. 2. Faktor kesehatan. Faktor pendorong kedua adalah pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, serta pola berpacaran yang beresiko. 3. Faktor pola asuh keluarga. Minimnya perhatian orang tua pada anak, serta kekhawatiran orang tua yang berlebihan pada anak hingga bersikap otoriter yang menyebabkan anak tidak terbuka dengan permasalahannya dan menjadi tantangan tersendiri dalam pola asuh orang tua terhadap anak. Keempat, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di usia dini. Sebagian orang tua terobsesi untuk memperbaiki perekonomian rumah tangga dengan menjodohkan anak mereka saat masih berusia di bawah 19 tahun, dengan harapan untuk mengurangi beban pengeluaran ekonomi keluarga. 5. Faktor akses informasi. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja. Paparan berbagai jenis informasi dari internet, terutama media sosial, dapat secara mudah diakses oleh anak atau remaja, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Paparan konten pada anak dapat termasuk konten negatif yang beresiko terhadap hidupnya, seperti pornografi, promosi perilaku pacaran beresiko pada remaja, juga informasi yang salah tentang seksualitas dan reproduksi. Faktor adat dan budaya. Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai dan kepercayaan, juga pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti perawan tua dan tidak laku, sehingga mendorong keluarga besar untuk mengawinkan anak mereka di usia anak. 7. Faktor pendidikan.
Pendidikan dapat menjadi penyebab meningkatnya resiko terjadinya perkawinan anak. Pada beberapa kasus, anak yang mengalami putus sekolah cenderung berpikir untuk mengambil keputusan melakukan perkawinan pada usia anak. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak. Kedelapan, faktor agama. Interpretasi agama yang memuat nilai dan kepercayaan sangat mempengaruhi orang tua dan tokoh masyarakat. Melalui interpretasi ini, perkawinan anak dianggap bukanlah tindakan yang melanggar norma atau syariat agama sepanjang persyaratan dan tata caranya telah sesuai dengan ajaran agama. Bahkan interpretasi yang dominan saat ini adalah perkawinan anak dinilai sebagai upaya menghindari anak dari perzinahan yang merupakan salah satu perbuatan dosa besar. 9. Faktor hukum. Secara hukum, perkawinan anak tidak diakui di Indonesia karena batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan berusia di 19 tahun. Hal ini terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Tetapi Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan ini sebagai pedoman teknis bagi para hakim dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang berusia anak. Perma ini akhirnya menjadi celah tetap terjadinya perkawinan anak. Akibatnya, data Badan Peradilan Agama atau Badiak 2019 menyebut ada 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada 2020, angka ini melonjak hingga 65.301 kasus dan pada 2021 jumlahnya sebanyak 63.350 kasus. Artinya, terdapat peningkatan sekitar 300% angka dispensasi kawin tertinggi berada di daerah yaitu Pengadilan Agama Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Semarang, dan Pengadilan Agama Kota Bandung.